Mulai dari aksi damai, demonstrasi yang berujung ricuh, aksi kamisan, hingga yang terbaru, aksi piknik melawan dengan mendirikan tenda dan berkemah di sekitar gedung DPR. Semua itu adalah cara warga sipil menyuarakan keresahan atas kebijakan pemerintah yang dianggap kontroversial. Aksi piknik melawan dilakukan sebagai protes atas polemik Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Peserta aksi berasal dari berbagai elemen masyarakat sipil. Beberapa di antaranya bahkan warga yang kebetulan melintas lalu bergabung dalam aksi piknik melawan. Yang menjadi dorongan aku untuk mau ikut nginep dan camping kayak gini adalah karena mau menumbuhkan self-awareness di orang-orang dan juga pengen membantu menjadi bagian kecil dari sebuah pergerakan. Kita terus berusaha dan pelan-pelan mungkin dari pihak pemerintah bisa mencoba untuk menggagalkan pengesahan UU TNI. Karena di sini teman-teman di sini adalah orang-orang yang sipil datang, kami berkomuni dan sebagai bentuk adalah kolektif. Jadi untuk pengecapan sebagai anak-anak asing menurut saya tidak, karena teman-teman di sini tuh benar pure datang ke sini berjuang sendiri dan kadang-kadang menggunakan dana pribadi sendiri bahkan sampai sini. Kami mohon saudara-saudara untuk membongkar dengan sendiri tenda-tenda yang ada di bahu jalan atau trotoar. Aksi ini sudah beberapa kali diusir oleh Satpol PP karena dianggap merusak estetika dan mengganggu ketertiban umum. Namun mereka berkukuh melanjutkan aksi piknik melawan. Sejauh ini belum ada perwakilan pemerintah atau DPR yang datang dan mendengar aspirasi mereka. Menurut saya terlalu mengada-ada kalau dibilang mengganggu pemandangan dan lain sebagainya. Karena mereka bersih gitu ya. Memang ada tenda mengganggu pemandangan karena dalam pikiran mereka tahu ini anak-anak ini sedang protes. Tapi esensinya sih menurut saya nggak perlu diusir-usir, didengar aja. Saya yakin kalau mereka didengar, mereka juga akan pergi. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti yang menyempati hadir dalam aksi tersebut bilang, aksi piknik melawan mungkin tidak efektif mengubah kebijakan pemerintah. Namun tetap penting demi menumbuhkan kesadaran demokrasi warga. Jadi kalau efektif dia diukur dari apakah berhasil mengubah undang-undang, ini nggak akan berhasil. Tapi saya melihatnya gerakan ini bagus banget. Karena dengan situasi demokrasi yang seperti sekarang, kita memang butuh membangun gerakan sosial. Gimana caranya melakukan memberdayakan warga supaya warga lebih banyak yang kritis dan supaya penyelenggara negara paham bahwa tugas mereka itu sebenarnya melayani kita sebagai warga. Dalam diskusi bersama 7 wartawan, Presiden Prabowo Subianto sempat menanggapi pertanyaan soal demonstrasi dan protes yang kerap dilakukan oleh masyarakat. Prabowo bilang seperti ini.